Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Syadatul Andania, NPM 1901020131, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAIA Ekstensi semester 2. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PKN. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta kehormatan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Bahwa selain hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu dengan lainnya, dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang nomor 2 adalah sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yaitu Johann Lux merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik pada waktu itu. Hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi mungkin ditandai adanya 3 prinsip penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Jawaban yang nomor 3 yang adalah hak permasalahan dan kebebasan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fi barri wal bahri وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, yang artinya adalah, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami beri mereka rezeki dari baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, tafsirannya yaitu, dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam, akal pikiran, bersujudnya para malaikat terhadap kakek mereka, serta kemuliaan lainnya. Dan kami telah menundukkan segala sarana yang mengangkut mereka di daratan berupa hewan tanggungan dan alat transportasi, serta menundukkan sarana yang mengangkut mereka di lautan berupa kapal-kapal, dan kami beri mereka rezeki berupa makanan, minuman, dan pernikahan yang baik-baik, dan sebagainya. Dan kami juga lebihkan mereka di atas banyak makhluk ciptaannya. Kami dengan kelebihan yang besar lagi sempurna. Sebab itu mereka wajib bersyukur atas nikmat-nikmat Allah ini. Yang B adalah hak hidup dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wasinna bisinni walajuruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratu lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun, yang artinya adalah kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Tafsirannya adalah, kami telah membuat ketentuan hukum untuk orang-orang Yahudi di dalam kitab suci Taurat, bahwasannya siapa saja yang membunuh siapapun secara sengaja tanpa hak, ia harus menolak mati. Siapa saja yang sengaja mencongkel mata seseorang, ia harus dicongkel matanya. Siapa saja yang mematahkan hidung seseorang secara sengaja, ia harus dipatahkan hidungnya. Siapa yang memotong telinga seseorang secara sengaja, ia harus memotong telinganya. Dan siapapun yang menanggalkan gigi seseorang secara sengaja, ia harus ditanggalkan giginya. Dan kami tetapkan bagi mereka setiap orang yang melukai seseorang, ia harus membalas dengan sama dengan kejahatannya. Barang siapa yang
Yang C adalah hak berkeluarga dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tanakihul musyrikati hatta yu'minu wala amatum mu'minatum khairun min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala amalun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun, yang artinya adalah dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hati, dan janganlah kamu menikahi orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya pada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, tafsirannya adalah janganlah kalian wahai orang-orang mukmin menikahi dengan wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah semata dan memeluk agama Islam. Sungguh wanita budak belia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lebih baik untuk dinikahi daripada wanita merdeka yang menyembah berhala. Walaupun kecantikan dan kekayaannya mengikat hati kalian, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya laki-laki budak belia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lebih baik untuk dinikahi daripada laki-laki yang musyrik. Nah, yang D adalah hak mendapatkan pendidikan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma kana artinya adalah dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjadi dirinya. Tafsirannya adalah tidak semestinya orang-orang mukmin itu berangkat semua ke medan perang, karena mereka bisa ditumpas habis apabila musuh mereka berhasil mengalahkan mereka. Semestinya sebagian dari mereka pergi ke medan jihad dan sisanya tinggal di rumah untuk menemani Rasulullah dan memperdalam ilmu agama melalui ayat-ayat Al-Quran dan ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mereka dengan dalil Nabi. Nah, yang terakhir adalah E, hak kebebasan dalam beragama dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya adalah katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi apa yang kamu sembah dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tafsirannya adalah yang pertama berupa perintah agar Rasulullah menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir secara khusus, terutama kafir Quraisy. Yang kedua, menegakkan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah Tuhan mereka baik di masa kini maupun masa depan. Yang ketiga, orang-orang kafir itu juga tidak akan menyembah Tuhan yang disembah Rasulullah. Yang keempat, menunjukkan bahwa mereka sembah di masa kini dan esok bisa berbeda dengan apa yang mereka sembah. Yang kelima, agar tidak ada lagi salah sangka dan kesamaran
Liberal adalah suatu ajaran yang diyakini kebenarannya untuk mengatur tingkah laku yang menonjol kebebasan individu. Komunis adalah suatu ajaran yang didasarkan atas paham rata, dan telah diyakini kebenarannya. Ideologi Pancasila adalah suatu ajaran yang tersusun sistematis dan diyakini kebenarannya. Demikianlah video yang saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.